warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menampilkan role play kami. Nah, di sini saya Adelia Usadi sebagai narator. Dan saya Wulandari sebagai pemain. Saya Hedi Salido berperan sebagai Ian utama. Saya Rizky Diani berperan sebagai asisten pendidikan. Dari saya Putra Madani berperan sebagai dokter. Saya Dianti sebagai suami. Saya Deborah berperan sebagai petani dan ibu hamil. Saya Nur Indra sebagai petugas laboratorium. Saya Nurita sebagai mahasiswa praktek kebidanan. Saya Suci Marcella sebagai kader kesehatan. Dan saya Sri Nurmalasari sebagai petugas ambulans. Ibu adalah ibu hamil B2 B1 A0. Ya, ibu hamil kedua kalinya pernah melahirkan 1 kali dan belum pernah mengalami keguguran atau abortus. Kehamilan 32 minggu. Ia datang ke puskesmas dengan keluhan pusing berat, kaki bengkak, dan penglihatan kabur. Tim kesehatan harus menggunakan berpikir kritis untuk menentukan masalah, risiko, dan tindakan yang tepat. Pada suatu pagi di puskesmas, datang seorang ibu hamil dengan kondisi yang tampak lemah. Bidan harus melakukan pengkajian secara menyeluruh dan mengambil keputusan berdasarkan data yang ditemukan. Selamat siang Ibu, ada yang bisa saya bantu? Dia berbicara sama aku sangat pusing dan hati saya bergerak. Oke baik, jangan khawatir ya, saya akan membantunya. Kalau boleh tahu, keluhan ini terjadi sejak kapan ya? Kurang lebih seminggu itu. Dan hari ini saya sangat pusing. Apakah ibu merasakan mual, nyeri ulu hati atau pandangan kabur? Dia kadang saya seperti itu. Oke baik, Ibu, kami akan melakukan pemeriksaan awal, yaitu memeriksa tensi dari Ibu ya. Baik Ibu, tekanan darah Ibu 150 per 100 mmHg dan naik 90 kali per menit, dan juga edema terlihat pada setiap kaki. Juga tekanan darah Ibu ini disertai edema dan keluhan pusing. Ini merupakan tanda bahaya kehamilan. Benar sekali, kita harus berdiri dan berbagi lebih lanjut. Saya curiga Ibu mengalami preeklamsia. Kalau boleh tahu, sebelumnya Ibu pernah mengalami tensi darah tinggi saat hamil? Benar Ibu, kandungan pertama saya lebih normal. Oke baik, kami akan melakukan tes urin di laboratorium. Tolong dibantu ya. Mahasiswa membantu mengarahkan pasien ke lab, diikuti ibu kandung dan suami pasien untuk pemeriksaan urin. Mari silakan. Tibanya pasien ibu kandung serta suami di lab, petugas lab mempersilahkan pasien dan keluarganya untuk duduk. Mari sekarang ingin memeriksakan urin. Urinnya tolong ditarik ke saya. Selanjutnya, setelah pemeriksaan urin dan petugas laboratorium menghasilkan hasilnya, mengumumkan hasilnya. Baik, hasil dari pemeriksaan urin menunjukkan protein positif tulang. Mahasiswa mengantarkan pasien kembali ke ruangan bidan dan memberikan hasil cek urin pasien ke bidan. Terima kasih ya. Baik Ibu, berdasarkan hasil subjektif dan objektif dan berdasarkan hasil laboratorium, Ibu berisiko mengalami preeklamsia.
Bidan Nisa dan Bidan Rizka menuju ruang dokter untuk menunjukkan hasil lab dan meminta konfirmasi dari dokter. Konfirmasinya, ibu menikah melalui konfirmasinya dengan usia kehamilan 32 minggu dengan PD 150 per 100, HDMA, pusing, dan protein urinnya positif 2. Ya baik, dugaan preeklamsia itu sangat benar sekali. Nah, Ibu Bidan tugasnya sekarang merujuk pasien agar ke rumah sakit dilakukan penanganan lebih lanjut. Oke, baik. Terima kasih banyak, dokter. Bidan Nisa dan Bidan Rizka kembali ke ruangannya. Apakah kondisi selesai berbahaya? Bisa berbahaya tidak ditangani dengan tepat. Preeklamsia bisa menyebabkan kejang dan juga membahayakan ibu serta keluarga. Bu Bidan tetap bisa kan saya dirawat di rumah, soalnya saya takut kalau dia di rumah. Baik Ibu, kami memahami kekhawatiran keluarga, namun berdasarkan kondisi medis dan hasil pemeriksaan, rujukan adalah tindakan yang paling aman. Apakah pasien dan keluarga bersedia dirujuk? Sendiri. Halo, Departemen Kesehatan dan petugas ambulan bisa datang ke ruangan bidan sekarang. Dan Ibu melakukan sebentar ke sana. Baik. Dokter, jadi sambungan, ini ada pasien ibu hamil yang mengalami preeklamsia. Dia membutuhkan rujukan dan penanganan dari rumah sakit. Dan Bu, kami sedang melakukan proses rujukan dan penanganan. Keputusan ini menunjukkan bukti kritis bidan dalam mengutamakan keselamatan ibu dan janin. Kemudian sudah siap, Ibu akan kami bawa segera ke rumah sakit. Terima kasih. Terima kasih, bidan. Sangat baik. Melalui proses berpikir kritis, bidan mampu mengumpulkan data, menganalisis masalah, menentukan risiko, mengambil keputusan tepat, dan mengutamakan keselamatan ibu dan bayi. Nah, role play ini menunjukkan pentingnya berpikir kritis dalam asuhan kebidanan. Itulah tadi penampilan role play kami mengenai ibu hamil. Semoga teman-teman dapat mengambil manfaat dari penampilan kami. Saya ucapkan banyak terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.